Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Amin. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wudu. Ai hadzal wudu. Utawi iki ku bab nerangake masalah wudu. Al-wudu utai aran wudu lughatan ing dalem bahasa iku ismun aran li ghusli ba'dil a'dha'i saya ulangi, iku ismun aran li ghusli ba'dil a'dha'i keduwene mbasuh sebagiane pira-pira anggota. Wa syar'an utawi wudu ing dalem munggo syara iku ismun aran li ghusli a'dha'in keduwene mbasuh pira-pira anggota makhsusatin kang den khususake biniatin kelawan niat makhsusatin kang den khususake. Furudul wudu'i ai hadhihi furudul wudu' utawi iki kubab nerangake pira-pira fardune wudu. Oh, tadi di yang apa? Kalimat ismun li ghusli ba'dil a'dha'i itu li ghusli itu lamnya bukan lam milkun tapi maknanya marang maring basuh sebagiane pira-pira anggota. Sing kedua yang ngono aran li ghusli a'dha'il maring basuh. Tapi sebenarnya kalau didalemi itu kenapa saya tadi awal itu memang wudu itu adalah nama dalam pembasuhan anggota-anggota yang ditertentukan, ya. Ismun li ghusli ba'dil a'dha, ya, marang basuh sebagane pira-pira anggota. Bisa diganti ya. Fardul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sitatun 6. Al-awwal utawi kang kawitan iku an-niyatu niat. Asani utawi kaping pindho iku ghuslul wajhi mbasuh wajah. Asalis utawi kang kaping telu iku ghuslul yadaini mbasuh tangan loro. Ma'al mirfaqaini sertane sikut loro. Ar-rabi utawi kang papat iku maskhur ra'si ngusap sirah. Al-khamis utai kang kaping 5 iku ghuslur rijlaini mbasuh sikil loro ma'al ka'baini sertane polok loro. Asadis utai kaping 6 iku at-tartibu tertib. Ini sebelum kita pindah atau ganti bab, ya, karena setelah ini kita akan bahas masul kufain. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa kita belajar kitab Al-Yaqutun Nafis ini, ya, mencoba untuk menggali, mengembangkan masalah yang kita bahas ini. Jadi dikembangkan.
Tidak hanya sekedar menerjemahkan atau memuroti teks-teks yang ada di dalam kitab Al-Yaqutun Nafis, tetapi kita juga akan menyinggung atau mengembangkan masalah-masalah yang ada yang berkaitan dengan materi yang kita bahas. Ya. Sehingga wawasan pengetahuan kita itu akan lebih banyak. Ya, tidak hanya sekedar mengulas atau memahami matan atau teks yang ada dalam kitab. Yaitu apa? Yaitu mempelajari dan memahami hasyiah atau syarah dari kitab-kitab selain kitab yang kita pelajari. Wudu secara bahasa itu bermakna apa? Ismun li ghusli ba'dil adha. Ya. Yaitu suatu nama untuk pembasuhan dari beberapa anggota. Ini secara bahasa. Pokok ada pembasuhan anggota, entah itu anggota yang ditentukan dalam wudu atau tidak, itu dikatakan wudu. Ya. Wudu secara bahasa itu pokoknya pembasuhan anggota tubuh. Entah itu yang dibasuh perut, entah itu yang dibasuh itu punggung, itu secara bahasa dinamakan wudu. Paham nggih? Ya. Ini pengertian secara bahasa. Ada lagi wudu itu dengan dibaca fathah wawunya, yaitu wadu. Wadu itu adalah tempatnya air yang digunakan untuk wudu. Ya, namanya wadu. Makanya saiki digaya arek adus jenenge waduk. Aslinya iku wadu. Ya. Yang Jawa biasa ilatis ngono kuwi. Ya. Jeneng-jeneng apik-apik Syafi'i diceluk Syafi'i. Ya. Ramadan itu kan bagus, tapi kalau kena orang Jawa Ramlan. Terusnya Ramadan. Ya. Ramlan. Banyak itu ya. Asyura. Wong Jawa ngarani suro, wong suwe enak pokoknya. Cukup ngono tok ya. Banyaklah istilah-istilah itu. Jannah. Jannah itu kan apa? Artinya surga. Orang Jawa itu enak kalau memberikan nama orang Sujono. Su iku dalan, Jono swarga. Jadi dalane swarga. Iku Sujono. Enak wis beres iki. Jono iku swarga. Dadi aja salah persepsi jeneng kok Jono. Jono iku jannah. Ngono lho nggih. Jono iku dari kata jannah. Jadi kita kembali pada materi. Sekarang wudu secara istilah syar'i itu adalah ismun li ghusli a'dha'in makhsusatin bin niyatin makhsusatin. Ya, wudu itu adalah nama ya untuk pembasuhan anggota-anggota yang ditentukan dengan niat yang ditentukan juga. Ya. Nama untuk pembasuhan anggota yang ditentukan dengan niat yang ditentukan juga. Itu wudu secara istilah syar'i. Nah, kaitannya dengan niat, ini kalau kita sedikit atau menengok pada lintas mazhab, itu akan kelihatan betul. Khilafiyah yang dialami oleh para ulama, para mustahid itu, bahwa seperti Imam Abu Hanifah itu tidak mewajibkan niat dalam berwudu. Kenapa? Karena wudu itu adalah rangkaian atau pendukung di dalam melaksanakan ibadah sholat. Jadi wudu itu tidak dianggap. Wudu itu adalah bukan sesuatu yang dimaksud, bukan ibadah yang dimaksud di dalam di dalam rangkaian sholat. Dia hanya sekedar syarat. Kayak semacam kalau nggak pakai wudu ya nggak bisa sholat. Ya.
Artinya bukan maksudul adzamnya itu wudu, bukan. Tapi yang dimaksud dalam itu adalah sholatnya. Yang dituju itu adalah sholatnya. Sedangkan wudu itu sebagai jalurnya saja, sebagai jembatannya saja. Sehingga dalam kitab Faraidul Bayyah, Imam Abu Hanifah itu tidak mewajibkan niat dalam wudu. Tapi kalau Syafi'iyah wajib wudu dan wajib niat wudu, dan niatnya itu sangat detail sekali. Ya inilah perbedaan antar mazhab. Sehingga pandangan orang awam itu antara mazhab satu dengan mazhab yang lain itu pasti ada min plusnya. Artinya ada sisi berat dan sisi ringannya. Kadang sisi ibadah ini Imam Syafi'i lebih ringan. Ada sisi ibadah yang seperti ini menurut mazhab Syafi'i berat. Memang berat. Wudu itu memang kalau mazhab Syafi'i agak berat. Kalau Hanafiyah itu mungkin agak ringan. Coba aja. Satu sisi ya, misalkan kalau Imam Syafi'i dalam ibadah, dalam wudu saja, ketika pas mashur roksi, itu kalau mazhab Syafi'i apa? Mashu ba'dir roksi, mengusap sebagian kepala. Tapi kalau mazhab Hanafiyah enggak. Itu ada yang mengatakan sepertiganya. Ada yang mengatakan hampir secara keseluruhan. Ini beratnya. Tapi di dalam mubtilatnya, di dalam perkara yang membatalkan itu lebih ringan dari Syafi'iyah. Kalau mazhab Syafi'i, ketika mubasyarah bainar rajul wal imro'ah, ya, al ajnabiyah ghairil mahram, batal. Gitu? Sawaun kanat asyahwah amlah. Baik itu nanti ada syahwat apa tidak, ketika ada persentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, maka hukum wudunya dianggap batal. Ini beratnya Syafi'iyah, gitu. Tapi kalau mazhab Abu Hanifah tidak. Kalau persentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan walaupun bukan muhrim, itu tidak membatalkan wudu. Nah, ini sisi ringannya mazhab Hanafiyah. Tapi di sisi yang lain masih dalam rangkaian ibadah wudu, yaitu ada yang dianggap sulit seperti tadi, berat. Kalau Imam Hanafiyah cuma sekedar mengusap sebagian kepala enggak sah. Makanya kalau orang taklid atau status kita muqallid, orang yang mengikuti mazhab itu enggak boleh talfek. Enggak boleh ada unsur percampuran antar mazhab satu dengan yang lain. Kalau memang itu mengikuti mazhab Syafi'iyah, ya Syafi'iyah satu qadiyah. Satu paket itu Syafi'iyah semua. Enggak boleh enak kono ya dicengklong. Kono sing enak cengklong. Jadi ibadah iku digawe enake tok. Ini enggak bisa. Namanya talfek. Ya. Wudu secara bahasa tadi kan adalah nama dari pembasuhan anggota tubuh. Itu baik ada niat atau tidak, itu dinamakan wudu. Ada niat atau tidak, itu dinamakan wudu. Anda membasuh punggung, Anda membasuh perut, Anda membasuh apalah, itu dinamakan wudu. Ini secara bahasa, tapi secara istilah syar'i itu tadi pembasuhan anggota yang ditentukan dengan disertai niat yang ditentukan juga. Kemudian ismun li ghusli a'dha'in makhsusah, itu kan ada footnote-nya ya. Kita melihat ada footnote-nya itu. Makhsusah itu yang dimaksud adalah apa? Al-wajhu wal yadain wal al-wajha wal yadain war ra'sa war rijlain. Yaitu wajah, kedua tangan, kemudian sebagian kepala dan kedua kaki. Itu. Wa sifatun min taqdimil muqaddam wa ta'khirul muakhkhar. Ya. Kemudian melanjutkan pada fardunya wudu. Ya, saya tanya, kenapa kok dinamakan fardu? Kok gak arkanul wudu? Kalau sholat kan namanya arkanus sholat. Tapi kalau wudu kok gak furudus? Kok gak
arkanul wudu. Nah, ini ada perbedaan. Dalam kitab Fathul Mu'in itu dibahas. Apa sih perbedaan? Walaupun sebagian ulama itu ada yang berkomentar ya sama saja lah fardu dengan rukun, gak ada perbedaan. Tetapi dari Fathul Mu'in itu dikomentari, lafadz arkan dan furud itu ternyata cara pandangnya nggak sama. Jadi kalau lafadz arkan, kalau sudah menggunakan lafadz arkanus sholah, maka antara rukun satu dengan rukun yang berikutnya ini tidak boleh difasel, tidak boleh dipisah, harus kontinu. Misalkan sholat, rukun yang pertama apa? Niat kan ya, niat saya itu takbiratul ihram, kan langsung berkaitan. Setelah takbiratul ihram kita disuruh baca Fatihah. Setelah Fatihah kita baca, kita melakukan ruku setelah itu i'tidal. Itulah yang namanya arkan. Jadi rukun satu dengan rukun yang berikutnya itu nggak boleh dipisah, nggak boleh difasel, harus dilakukan secara berurutan, kontinu, nggak boleh dipisah. Ya. Sedangkan kalau lafadz fardun, furudus sholat, furudus wudu, itu antara fardu satu dengan fardu yang lain itu boleh dipisah. Contoh, Anda habis niat, ya, niat kan beserta dengan membasuh muka. Anda setelah basuh muka, kemudian ditinggal ngobrol, kemudian dilanjutkan lagi, ya, membasuh kedua tangan boleh. Ya, mari wudu, mari basuh muka, ternyata dipanggil koncone, mongro ngobrol, itu nggak harus istihnaf, nggak harus mengulangi lagi. Anda melanjutkan membasuh kedua tangan boleh. Jadi antara fardu satu dengan fardu yang lain itu boleh untuk dipisah. Yang penting nggak sampai batal loh ya. Itu dipisah, nggak apa-apa. Anda setelah basuh tangan, dadak nulungi wong, nuli koncone semaput, dekek nang ngene kamar sik maru diterusno, masuk ngusap sebagian kepala, setelah itu dilanjutkan sampai selesai, itu boleh. Nah, cuma kesunahannya jangan sampai kering. Kalau nanti sampai kering baru dilanjutkan boleh-boleh saja, tapi tidak mendapatkan kesunahan wilaun, tidak mendapatkan kesunahan nuli-nuli atau continue. Ya. Nah, continue itu atau berurutan, kok berurutan? Apa itu namanya? Nuli itu berarti sambung menyambung. Setelah ini nggak dipisah, langsung itu nyambung. Itu dibatasi sampai kering. Selagi masih basah, tangannya masih basah, walaupun dipisah, itu masih dapatkan kesunahan wila. Wila itu apa? Nuli, sambung menyambung. Itu batas akhirnya adalah kering. Kalau sudah kering, itu nggak dapat kesunahan, tapi tetap boleh untuk melanjutkan. Ya inilah perbedaan antara rukun dan fardu. Kalau fardu itu antara satu dengan yang lain masih bisa dipisah makan juga boleh. Ya, Anda setelah dikai koncone, wah lumayan nih, tak pangani sik sate, engko tidak dipangan arek-arek. Ya, jenenge arek pondok iku. Enek rumangan enak iku mesti grutu, padahal nang ngene omah iku keleleran. Wis ngono kan iki arek pondok iku diarani gragas ku yo apa? Diarai cerongoan iku yo ngono. Ka ono ceritane. Mane nek arek pondok kok anyi-anyi wis iku. Ya. Enek arek lanang, gak lanang gak wedok. Nang pondok kok jek anyi-anyi, berarti guru dadi santri nemen iki. Wis dadi cap santri. Wis sembarang kalir iku wis disasak. Wis gak enek panganan, marning mawon wis pokoke panganan atos tek kabeh. Iki cirinya orang pondok. Dan anak pondok itu ada yang mengatakan seorang kiai itu atau ustadz, arek santri ku yo sakti-sakti. Arek nurut medis iku biyen jenenge ngombe ku wis gak enek. Ceritane ngombe banyu mateng digodhog ora ono. Sumur langsung diombe. Unang kuno enek uget-ugete yo enek anune yo ora enek sing lara, yo ora wahing yo ora watuk. Bebas. Ya ngono kan iki.
Engko enek acara tumpengan mesti diumpenteni sampai ngelumut ini. Engko ra wis ustate to kene mudhun wis langsung wis. Gak peduli. Gak. Pokoke gak enek izin lah cara. Nah ini memang ciri daripada santri. Ya saya pernah itu punya kenangan itu. Jadi saya itu waktu itu mondok. Saya itu kan gatel. Sampai saya garuk itu berdarah, pulang saya berobat. Ditanya sama kiai saya yang ada di kampung itu, apa boleh? Anu yai, kalau gatel, mboten kiat lho. Gatel kok boleh. Iku berarti kamu capek santri, stempel santri ini wis madhep, wis apa ya, wis mandes santri. Jadi teman-teman dari santri. Santri kok gurung gatel, gurung santri ya. Iku guyone kiai ini iku ya. Dan rata-rata ku santri, umpamane santri salaf niku rata-rata gatelan kabeh. Tapi ya adus yo dijegori jedinge. Wae kora-kora yo sak piringe mlebu nang jedinge. Yang paling ironis nah gitu, petik iku lho mari dibeleh, diopo-opok nang jedinge. Wis ora embo ya. Jane dikuyang ini kan ngene, ora dicemplung dicocok. Wis ruwet ya. Makan itu kalau enggak ya enteng saja. Makan enggak ada piring, enggak ada apa wadah itu ya udah. Serbet itu lantai ini sok segoi. Makan di situ. Beres itu ya. Ya itu memang apa cirinya santri itu begitu. Tapi jangan sing koproh ngono. Dah. Tadi mukadimah dari fardhu wudu itu tadi ya, dari arkan atau rukun dan fardhu itu ada perbedaan dalam menggunakan istilah arkan, rukun dan fardhu. Furudul wudu sitatun, fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Niat ini banyak sekali. Coba Anda lihat di dalam footnote-nya itu. Ya syar'an qasdus syai' muqtaronan bi fi'lihi ka'ayyan nuya guna raf'al hadas. Jadi niat itu tidak boleh sebelum membasuh muka, juga tidak boleh setelah membasuh muka. Harus muqtaronan bi awalil fi'li. Setiap ibadah itu niatnya pasti letaknya di awal ibadah tersebut. Kecuali 2, puasa dan zakat. Itu walaupun Anda paksa muktaronan bi awalil fi'li gak sah ibadahnya. Poso kok sampean iktiron mencoba membarengkan atau menyertakan niat dengan awal ibadah puasa, gak sah malah. Harus bagaimana? Harus tatyib, harus tabyid, harus menginapkan niat. Ya kan? Puasa nggak boleh Anda menyertakan membarengkan dengan awal ibadah puasa. Anda bisa nggak? Awal ibadah puasa itu apa? Min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi. Anda bisa nggak mengecek keluarnya fajar sotik? Bisa nggak? Nggak bisa. Makanya itu adalah tabyid. Kemudian untuk selainnya itu harus muktaronan. Sholat juga harus niatnya pada saat takbiratul ihram, awal pelaksanaan ibadah. Wudu juga begitu. Awal pelaksanaan wudu itu apa? Membasuh muka. Maka harus disertakan di situ. Biar harus niat. Tidak boleh niat itu sesudahnya membasuh muka atau sebelum membasuh muka. Itu namanya muktaronan bi awalil fi'li. Salat pun juga begitu. Ya. Lah, masalah niat ini, ya, masalah niat di dalam wudu itu banyak versinya. Banyak, tinggal pilih. Misalkan begini yang pertama. Ka'ayyan nuya guna raf'al hadas. Nawaitul wudu'a li raf'il hadas. Itu bisa. Atau ditambah li raf'il hadasil asghar, bisa. Atau nawaitu thaharah lis salat, bisa. Anda wudu itu niatnya begini, nawaitu at-thaharata lis salat,
fardhu lillahi ta'ala. Bisa. Atau niat nawaitu ada al-wudu, bisa. Atau niat nawaitu fardhul wudu, bisa. Atau yang terakhir yang paling ringan, nawaitul wudu'a. Ya, nawaitul wudu'a. Tapi saya ingatkan, niat itu jangan hanya sekedar talafut. Jangan hanya sekedar di lisan. Tetapi yang diiktibarkan itu atau yang dinilai itu adalah istighdar bil qalbi. Yaitu hati itu ikut niat. Jadi niat itu bukan di lisan, tapi niat itu adalah dalam hati. Lah, talafut itu apa? Liyusa'idal qalbu liyusa'ida talafut al qalba. Jadi talafut itu adalah menolong hati supaya istighdar. Ya. Jadi liyusa'ida al qalba ayyastahdira lil ibadah. Jadi talafut itu adalah mendorong, ya, mendorong atau menuntun hati supaya bisa menghadirkan niat. Lah, ketika talafut bil lisan dengan niat dalam hati itu ada perbedaan, maka yang diiktibarkan adalah niat dalam hati. Misalkan begini, Anda sholat fardu zuhur, ternyata keliru dalam talafut bil lisan. Waktunya sholat zuhur, Anda nawaitu sholat niat insun atau usolli fardul asri. Padahal Anda sholat zuhur. Usolli fardul asri arba rakatin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Tapi niat dalam hati Anda ketika takbiratul ihram, Allah, itu istighdar dalam hati, niat ingsun sholat fardu zuhur tetap dianggap sah. Karena yang diiktibarkan, yang dinilai itu adalah istighdar bil qalbi, niat dalam hati, bukan talafut bil lisan. Ini sama seperti wudu. Ketika wudunya keliru, nawaitul husla li rafil hadasil akbar lillahi ta'ala. Tapi ketika Anda membasuh muka itu menghadirkan niat ingsun wudu, tetap sah. Karena yang diiktibarkan, yang dinilai adalah niat dalam hati. Paham nggih? Nah, itu kaitannya dengan niat. Nah, ini adalah cabang dari kaidah apa? Al-qaidah, bukan kaidah lah, hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Kemudian asani ghuslul wajhi. Yang kedua, fardunya wudu yang kedua adalah ghuslul wajhi. Membasuh muka. Membasuh muka. Itu bisa dilihat dalam footnote-nya, hadduhu tulan ma baina manabiti sya'ri syarsi wa maqbalid dakni. Ya, wa maqbalid dakni. Jadi ukuran panjang wajah itu dimulai dari tempat tumbuhnya rambut. Berarti ini ya, tempat tumbuhnya rambut sampai pada sini. Tempat yang pertemuan tempat antara janggut ini tuh. Pokoknya tempat yang bertemu dengan jakun. Kok jakun? Apa ini? Janggut ya? Ini loh. Janggut. Dakni itu kan janggut. Jadi tempat perbatasan antara ini. Apa ini? Dagu dengan janggut. Dagu dengan janggut itu sama enggak? Enggak sama ya. Jadi ini batas akhir. Ini batas akhir. Makanya perempuan ketika pakai mukena kok dipres begini, enggak sah sholatnya. Harus ditutup gini. Ini keputusan dari Lajnah Basul Masail di Keresiden Kediri, dan saya juga punya gambarnya. Kenapa kok diarani gak sah? Karena sesuatu yang tidak bisa sempurna dengan menutup sesuatu itu, maka hukumnya wajib ditutup. Contoh begini, auratnya laki-laki itu kan baina surah warubah, antara pusar dan lutut, ya dah? Lah ketika kita itu
apa namanya, ketika laki-laki itu memakai aurat press perut, maka nggak boleh. Karena apa? Karena nanti tidak akan bisa sempurna. Kenapa kok bisa dikatakan tidak sempurna? Jagani rek melorot titik. Makanya harus ditutup perutnya, nggak boleh press. Sama juga ini, karena ini adalah tempatnya terakhir, batas terakhir, maka dia harus ditutup. Piye bahasanya itu? Ma la yatimu al wajib illa bihi fa huwa wajibun. Sesuatu yang tidak bisa menyempurnakan kewajiban kecuali dengan menutup itu, maka wajib hukumnya menutup. Contoh begini, Anda mukena kok dipres seperti ini, maka itu akan dikhawatirkan ketika Anda sujud, maka akan tergeser sedikit ke bawah. Ya dah. Maka itu nanti yang akan bisa membatalkan apa? Membatalkan sholat. Lah itulah yang dimaksud tidak bisa sempurna. Dikhawatirkan ketika Anda sujud itu akan tergeser ke bawah, sehingga akan terbuka auratnya. Maka itulah tadi ada kaidah ma la yatimu al wajib illa bihi fa huwa wajibun. Maka ketika itu tidak bisa sempurna di dalam menutup aurat, maka itu adalah sesuatu yang wajib yang harus ditutupi. Sama seperti perut tadi, nggak boleh dipres, harus ditutup perutnya. Kenapa? Karena tidak akan bisa sempurna ini menutup aurat. Bisa saja nanti dia melorot, dikhawatirkan. Sama seperti mukena, ketika itu dipres begini, ketika Anda sujud itu khawatir akan, nah ini nggak bisa sempurna, sehingga harus ditutup ini seperti ini. Paham ya? Nah, ditutup ini. Itu batasan wajah di dalam sholat. Tapi ketika Anda itu di khorijah sholat, di selain atau di luar sholat, kan nggak mungkin seperti itu. Yo elek yo gini. Mesti sini. Ya. Kemudian yang berikutnya wa ardon itu sisi lebarnya, ma bainal udzunaini, ini sesuatu yang berada di antara dua kuping ini sama ini sisi lebarnya, itu batasan wajah. Fayajibu ghusluhu sya'ran wa basyaran dhahiran wa batinan illa lihyatar rajuli. Ya, semuanya nanti dibasuh. Apapun yang ada di wajah. Apapun yang ada di wajah. Misalkan ada rambutnya, ada kulitnya, ada dohirnya, semuanya wajib dibasuh. Misalkan ada bulunya agak tebal, dia dibasuh. Kecuali jenggotnya laki-laki. Ya. Apa? Nggih, monggo. Wa aridhi al-kasif, kecuali jenggotnya laki-laki dan brengose sing kadel. Jenggot karo brengose sing kuandel iku enggak wajib sampai dalam. Tapi kalau jenggotnya arang-arang iku wajib disela-selai. Ya. Rek wedok gak enak ya jenggote. Fayajibu ghuslu dhahiriha faqat. Kalau itu tebal, kalau jenggotnya tebal, ya, itu nanti Ya benar, waridhi al-kasyif. Jadi kalau memang tebal itu nanti cukup dibasuh dohirnya saja. Tapi kalau jenggotnya itu arang-arang, ya, ininya arang-arang, itu ya disela-selai sampai dalam. Tapi kalau tebal, biasa kan ya seperti orang-orang India, orang Arab pun tebal-tebal, itu cukup dohirnya saja. Dohir itu apa? Luarnya saja. Wal kasif huwa alladzi la taro basaratuhu fi majlis takhotub. Lah ukuran tebal itu apa? Ukuran tebal itu misalkan ada orang ngobrol, itu kita nggak bisa melihat kulitnya jenggot itu. Paham? Saking tebalnya kita nggak bisa melihat kulitnya. Itu hanya tebal. Ketika ngobrol di hadapan ini,
yang punya jenggot tebal itu kita nggak bisa melihat kulitnya yang di jenggot itu. Nah ketika arang, ketika tipis itu kan kelihatan kan masihan kulitnya. Nah itu sampai dalam kutuan. Tapi kalau sudah nggak bisa terlihat dalamnya, ya itu cukup dohirnya saja yang dibasuh. Kemudian warabi wasalis wasul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai pada siku-siku. Lah siku-siku itu apa? Mustama'ul azmi sa'id wal aqd. Nah ini pertemuan antara apa? Pertemuan antara tulang pergelangan dan tulang ini siku. Ini kan. Nah, kalau nanti sikunya tangan sampai siku tidak ada, misalkan buntung gitu, itu nanti disunahkan untuk mengusap bekas dari potongan itu. Misalkan putusnya gini ya, itu sunahnya diusap dengan air, nggak wajib, sunah untuk mengusap bekas dari potongan itu. Ya kan banyak orang-orang Arab itu kan dipotong tangannya sampai gini. Kalau mencuri itu ya. Lah sekarang misalkan begini. Ada orang yang kulitnya itu mengelupas. Nah itu bagaimana? Apakah wajib itu untuk membasuh yang terkelupas itu, yang tergerai itu? Ya tidak ada wajib. Ya yang ada itu. Tapi syariat itu memberikan keringanan. Kalau memang ada luka yang nggak boleh terkena air, itu kan nanti harus dijabir, harus diperban. Nah nanti syaratnya ketika kita itu boleh mengusap sohibul jabiro, kan ada ya nanti babnya sohibul jabair itu. Jadi ketika ada orang digib gitu ya, itu kalau wudunya kan cuma gibnya yang dibasuh dengan air, diusap dengan air. Itu syaratnya boleh seperti itu. Ketika mau diperban harus dalam keadaan suci. Harus dalam keadaan suci dari hadas. Itu nanti selamanya boleh dia diusap sohibul jabair. Tapi kalau dari awal sudah nggak suci dari hadas ya nggak boleh, nanti ya harus ditayamumi sebagai ganti dari anggota yang tidak dibasuh. Itu nanti dalam bab jabair. Kemudian arabi atau begini, misalkan ada orang yang punya jari yang zaid atau jari tambahan, itu ya harus dibasuh. Ya. Karena yang ada di situ harus dibasuh. Kemudian yang keempat adalah mashur ra'si, yaitu mengusap sebagian kepala. Kalau dalam redaksi kitab lain itu menggunakan bahasa mashu ba'dil ra'si atau mashu ba'dil ra'si ya. Mashu ba'dil ra'si. Mashu syai'in wa in qalla min basyaratihi aw sya'rihi. Loh. Ngusap sebagian kecil kulit kepala atau rambut kepala. Itu loh. Au mashu syai'in wa in qalla min basyaratihi aw sya'rihi. Nah, kalau belajar kitab ya dibaca syarahnya itu di bawah itu. Itu penting untuk menambah pengetahuan kita. Kemudian yang kelima al-khamis ghuslur rijlain ma'al ka'baini. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai pada mata kaki. Huma al-admani an-nati'ani 'inda mafsalis saq wal qadam. Ya mata kaki itu ya persendian itu lah. Pertemuan tulang telapak kaki dengan betis. Ya kan? Betis dari atas, telapak kaki dari bawah. Kemudian ada pentolan, namanya mata kaki atau polok bahasa Jawanya. Itu namanya ka'bain. Jadi mata kaki. Sampai di situ. Itu fardunya.
Tapi kita disunahkan untuk membasuh sampai di atasnya, gitu. Sampai di atasnya, sampai di bawah lutut atau sampai di atas, itu lebih baik. Kemudian as-sadis at-tartib kama dzukira wa yakfi wujuduhu takdiran ka'ayyan ghamisa nawiyal wudu walam yamkusu li husulit tartib fi lahdhatin latifatin atau ya fi lahdhatin tofifatin. Kalau dalam bahasa kitab itu latifatin. Jadi begini, yang ke-8 ini kan tertib mulai dari yang awal, pembasuhan muka, tangan, kepala sampai kaki, ya dah. Ini dikecualikan wayakfi wujudu takdiron. Dianggap cukup wujudnya tertib secara perkiraan, tidak secara apa? Tidak secara hisi, tidak secara kelihatan. Kalau tampak itu kan kelihatan. Seperti apa? Membasuh muka, setelah itu tangan, setelah itu kepala, setelah itu kaki. Ada istilah tertib yang secara takdiriyah, bukan secara hisi. Secara takdiriyah itu dikira-kirakan saja. Contohnya orang yang silem, ka'ayyan ghamisa nawiyal wudu. Seperti contoh orang yang menyelam ke dalam air yang lebih dari 2 kolah atau di dalam laut, menyelam begini, jelum. Ketika dia sudah masuk sambil niat isun wudu, dia keluar sudah dianggap selesai wudunya. Itulah dinamakan apa? Li husulit tartib fi lahdhatin tofifatin. Itu ada tertib secara takdiriyah, tertib yang tidak bisa dilihat oleh mata, saking apa? Saking cepetnya. Makanya fi lahdhatin tofifatin itu tertib yang lembut sekali, yang nggak bisa. Itu pengecualian. Ya nggak pengecualinya, namanya tertib secara takdiri itu begitu. Ketika Anda menyelam sambil niat wudu, begitu Anda muncul lagi ke permukaan, itu sudah selesai wudunya, dianggap selesai. Paham nggih? Ya itu. Misalkan kakinya dulu, ya nggak apa-apa. Menyelam masa harus tangan, harus kepala dulu kan enggak kan? Kan yuk kadang gegeri dhisik, yuk kadang sikile dhisik. Yang penting sudah masuk semuanya, seret sambil niat wudu, dia ke atas sudah selesai wudunya, dianggap selesai. Paham ya? Itu namanya tertib fi takdiriyah atau secara perkira-kiraan. Kalau yang awal itu tertib secara hisi, bisa kita lihat, bisa kita kita cermati mulai dari awal sampai akhir. Tapi kalau menyelam itu nggak bisa. Ya, saya kira cukup sekian. Ada yang perlu disampaikan? Ya, silakan. Ya enggak, mustakmal itu enggak begitu. Mustakmal itu setelah Anda pakai membasuh atau menghilangkan hadas, kemudian tetesannya itu dipakai lagi, namanya mustakmal. Misalkan gini, dipakai gini ya, ternyata di tempatnya ini ada tempat yang kecil, tempatnya yang sedikit, tidak lebih atau kurang dari 2 kolah, kemudian dipakai lagi, itu yang namanya mustakmal. Berarti mustakmal kan namanya setelah dipakai. Lah, air yang setelah dipakai itu nggak boleh. Ya, batasannya begini. Ketika Anda mandi besar misalkan ya, junub ya. Tahu junub enggak? Nah, bagus tahu. Ketika Anda junub, itu ketika membasuh kepala, ya tak membasuh kepala, kan drodos. Ya tak? Drodosnya ini dibatasi sampai ini, mankibah ini. Kepala sampai ini. Tapi kalau sudah ke bawah ini namanya mustakmal. Paham saudara? Jadi masuk kepala jeret, tetesannya sampai dada ini. Ini terakhir. Kalau sudah ke bawah lagi itu namanya mustakmal. Wudu begini, ini yang enggak. Yang enggak boleh itu, ini ada wadah. Wadah yang misalkan kecil itu enggak sampai 2 kolah. Anda wudu kemudian jatuh airnya kan, kemudian dipakai lagi, ini namanya mustakmal. Tapi kalau airnya ini lebih dari 2 kolah, berlipat-lipat 2 kolah,
Meskipun Anda wudhu kemudian dipakai lagi kan nggak apa-apa. Karena dia itu bercampur dengan air yang lebih dari 2 kolah. Itu nggak apa-apa. Seperti di kolam-kolamnya pesantren itu kan besar kan ya. Kolamnya itu pakai wudhu. Seperti di Indo itu kan, ya itu nggak apa-apa. Biar itu ya jatuh lagi kan di kolamnya lagi kan. Itu dipakai wudhu nggak apa-apa. Tapi kalau praktek yang Anda tadi ya wudhu yang zaman praktekan tadi seperti ini ya nggak apa-apa. Itu namanya meratakan. Itu namanya apa? Meratakan. Itu nggak apa-apa. Kan belum sampai jatuh kan air. Ya, paham ya? Sudah paham ya? Ada lagi yang tanya? Sudah. Silakan. Apa? Itu sudah sudah ijma'nya ulama. Dan itu juga termasuk beliau beristihad dari hadis-hadis atau yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi istilah 2 kolah itu kan versinya banyak. Ada yang 2 kolah itu 60 cm mulai semua sisi, tingginya, panjangnya, lebarnya, itu begitu. Ada yang di bawahnya. Itu istilah 2 kolah itu. Cuma ukurannya itu versinya ulama berbeda-beda. Tapi Syafi'iyah itu lebih mantepnya, tingginya 60, panjangnya 60, lebarnya 60 senti loh ya, bukan meter, senti. Ya. Itu 2 kolah itu istilah fuqaha, istilahnya ahli fikih gitu. Seperti 2 marhalah. 2 marhalah itu kan juga istilah. 2 marhalah itu apa? Jarak yang diperbolehkan untuk melakukan qasar salat. Ya, melakukan qasar salat. Berapa itu? Nah, 2 marhalah inilah yang akhirnya berbeda-beda versi dari para ulama. Ada yang mengatakan 84, ada yang mengatakan 80 kilo, ada yang mengatakan sampai 89, nah, macam-macam itu. Ada di dalam buku namanya Rumusan Fuqaha. Itu bisa dibeli, biar tahu istilah-istilah dalam kitab itu banyak. Yang dimaksud dengan Asy-Syaikhon itu apa, yang dimaksud dengan Al-Hakim itu siapa, kan biasa kita temukan ya. Ya, waqala Al-Hakim, waqala Al-Imam, imam tok, tapi imam ini siapa sih dimaksud? Banyak dalam kitab itu waqala Al-Imam. Imam sih maksud siapa? Itu ada di dalam buku yang namanya Rumusan Fuqaha. Itu Anda akan tahu semuanya istilah-istilah yang ada di dalam kitab. Bahasa Indonesia kok itu. Bukunya namanya Rumusan Fuqaha. Seperti tadi 2 kolah, kemudian dinar, kemudian kati, sok, 1 sok, ya, 1 mud, itu semuanya ada nih disampaikan dalam buku yang namanya Rumusan Fuqaha. Biar kita lebih banyak pengetahuan kita ini. Beli aja. Jangan eman dengan uang. Ya toh? Ilmu itu kalau sudah tua ya selambat. Mumpung sampean banter-bantere menyerap ilmu, beli buku. Saya itu kebalik ya dengan teman-teman itu. Rata-rata teman-teman saya itu kalau kuliah habis uangnya dipakai untuk beli buku-buku yang kaitannya dengan mata kuliah. Karena dia kuliah dulu. Lah berhubung saya ini dibalik karena saya mondok dulu. Jadi uang saya itu dulu banyak saya belikan kitab, bukan buku-buku bacaan. Karena apa? Karena saya kuliahnya itu setelah mondok. Jadi kuliah itu gak tahu tuh buku belas. Terus bondo kuping tok wae. Bondo kuping ambek bondo gogel tok. Lah ketika saya mondok itu berapa puluh juta itu saya habis kitab. Misalkan kita belajar Alfiyah. Alfiyah itu kan banyak syarahnya. Saya waktu itu ketika belajar Alfiyah, syarah itu mungkin saya bisa ada 15 syarah itu ada mungkin. Karena Alfiyah itu kan banyak yang mensyarahi. Kadang di sini enggak dibahas, di kitab lain bahas. Ya. Alfiyah itu disyarahi Ibnu Aqil. Ibnu Aqil disyarahi Khudori. Alfiyah disyarahi Asmuni. Asmuni disyarahi Hasyiah Asy-Syabbani. Juga itu terus. Alfiyah disyarahi Tasrih, disyarahi At-Taudih. Disyarahi Makudi, disyarahi Hamdun. Itu supaya kita banyak wawasan. Itu kitab satu itu, belum yang lain.
Seperti kitab Fathul Qorib ya, takrib. Takrib itu punya syarah namanya Iqna. Fathul Qorib itu juga banyak syarahnya. Ya, Fathul Qorib itu ada Kifayatul Akhyar. Ada namanya Khasyah Al-Bajuri. Itu supaya apa? Kita lebih banyak pengetahuannya. Itu masih dalam qodiyah satu madhab itu ya. Nanti kalau lebih dalam lagi Anda bisa belajar kitab Madzhabul Arba'ah, Rahmatul Ummah, Mizan Kubro, itu semuanya lintas madhab. Ya. Ya, jadi Anda itu kelas 3 selesai di pondok itu masih sedikit, masih belum banyak yang harus Anda pelajari. Saya pernah, ya, dia S3 teman saya itu, dia jurusan teknik sipil. Itu awalnya itu beranggapan bahwa agama itu ya ilmu yang sederhana, ilmu yang sangat sederhana sekali. Baru ketika ketemu dengan saya jelaskan mulai dari furuk-furuknya, cabang-cabangnya ilmu agama, itu dia takjub. Bukan takjub kepada saya, takjub dengan ilmu agama. Ternyata begitu Pak ya. Saya itu boleh tertarik itu. Tertarik sekali. Anggapan dia itu Islam itu sebagai sholat, zakat, haji, wis ngono tok pokoke. Tapi dalam-dalamnya itu banyak sekali. Ya, nanti sampai pecah dengan namanya usul fikih, kaidah usul, ilmu tafsir, ilmu hadis, mustalah hadis, macam-macam. Dia saya kasih tahu seperti itu langsung ternyata lebih rumit daripada yang dia pelajari. Jadi ilmu agama itu memang paling pokok. Ya, paling awal yang harus kalian cari. Ya. Pernah dulu itu ya ini kisah dalam kitab itu ada salah seorang itu nggak tahu temannya atau muridnya Imam Maliki. Itu tiap harinya beliau ngajar ilmu tauhid. Ketika meninggal mau ditanya malaikat mungkar nangkir, itu diparani mbek Imam Malik. Malaikat sing sopan iku lho wong tiap hari ini ngajar tauhid kok mung takok iman rebuka kecil kegampangan dijak iman rebuka. Iku bendinane lho ngajare yo Kifayatul Awam, Umul Baroin. Kok ditakoki ngono? Kegampangan. Wis susah ditakoki. Ya akhirnya gak ditakoki malah ketangger mengkreh ngono ae. Ini hebatnya. Itu salah satu kalau saya dengar itu muridnya Imam Malik. Jadi ketika pas ditanya malaikat mungkar nakir karena dia guru tauhid yang hebat, guru tauhid yang luar biasa, ketika beliau semasa hidupnya itu ngajar ilmu tauhid. Ditanya, diparani Imam Malik. Ya, malaikat sampean kok gak anu sih. Dia itu tiap harinya ngajar ilmu tauhid, sing diajar kok gak tanggung-tanggung umul barohin, kok ditakoki iman robuka, kok kegampangan temen. Kok sawangan ya. Kemudian Rabi'atul Adawiyah itu ketika ditanya malaikat man robuka itu nangis malam. Ya Allah Gusti kok cek enek kawula njenengan takok man robuka niku. Kebangetan. Panjenengan niku sing tak ilingi sing ten pundi-pundi niku jenengan. Kok ditakoki man robuka lho masyaallah. Nangis. Susi malaikat itu ya bingung iki ditakoki kok malah nangis. Akhirnya susu ya paham. Insyaallah. Wis mengkreh kiwir-kiwir mengkreh. Loh itu hebatnya orang belajar ilmu agama. Itu sambung sampai nanti. Gitu. Ya. Mungkin sering saya ceritakan Imam Sibawai ya, ketika meninggal ditanya man robuka ono ulama Gusti Allah itu. Ya takok man robuka ditakok malaikat man iku iso opo sih? Kok sawangan iku takok man robuka kegampangan. Tak takoni genti man iku iso opo? Bingung malaikat. Ora tahu belajar nahwu. Ora tahu les nahwu ya, privat nahwu wis bingung. Wah, akhirnya isone laporan nang ngene Gusti Allah, Gusti niki nek kawula jenengan aneh kula tanggati man robuka ditakoni kula. Man kuwi isim apa? Isim iki akeh man kuwi isim nakira, isim mausul, isim apa? Syartiyah dan seterusnya. Bingung. Kan keren kan seperti itu. Ya, keren. Ojo mliti nang ngene donya tok, mlitine nang malaikat bareng ya. Mliti nang donya tok iku wis gak keren. Keren iku nang ngene ngono kuwi, ya ta. Seperti yang diceritakan di dalam banyak hadis itu ya, malaikat mungkar nakir itu kan dibentak sama Sayyidina Umar.
Man robuka kowe gak ngerti sapa kowe. Jenengan iku sinten? Saya itu kekasihnya, saya itu adalah teman akrabnya kekasihnya Allah. Ya Sayyidina Umar merinding malaikat. Wis mengkreh iki. Macam-macam ya dunia kewalian itu ya. Jadi ya Anda itu harus mulai sekarang punya cita-cita yang kelasnya itu jangan amatiran. Kelasnya itu yang kelas tinggi ya. Jadi Anda ditanya cita Anda jadi apa? Ya bilang aja, saya ingin daftar jadi walinya Allah. Jangan jadi wali kota, jangan wali. Nah, itu amatir sekali itu ya. Anda ingin jadi pejabat, ingin jadi macam-macam pokoknya pejabat nang dunia itu amatir. Dan sekarang itu banyak orang yang nggak punya cita-cita seperti itu. Cobalah cita-cita Anda itu dirubah. Saya ingin jadi walinya Allah. Dan sangat sulit jadi walinya Allah, nggak mudah. Nggak gampang jadi walinya Allah. Cobaane ujiane luar biasa. Luwih angel tinimbang ujian PNS. Jelas luwih angel tinimbang ujian PNS. Ujiane wali luar biasa. Yes. Taruhlah Gus Dur itu. Cobaane luar biasa. Didukno, dilengserno, disawat sandal bojone ya tahu dia wis macam-macam. Disebut wali. Ane cita-cita sampean ku iso ya kelasnya aja amatiran. Wis. Urusan masalah dadi pejabat wis gawe sampingan ae. Kula niki pengin dadi waline Gusti Allah. Inna auliya Allah apa? Ala innal auliya itu la khaufun walahum yahzanun ya. Jadi walinya Allah itu sampai nanti di akhirat, sampai di alam kubur, tidak ada istilahnya susah dan takut itu tidak ada. Walinya Allah. Ya. Sing jare malaikat mungkar nangkir kereng, iku rek wali, wis gak wedi belas. Wis gak susah gak wedi. Tapi rek wong sing tembre-tembre, wong sing elek-elek ngono ya. Diparani ku ya wedi, kemeter. Tapi rek jenenge wali gak ono critane. Iku padha makhluke Gusti Allah, aku ora oleh wedi. Iku waline Gusti Allah. Iku cirine wali. Ya, jadi keadaan apapun enggak takut. Semua itu atas kendali Allah. Tidak ada yang bisa mengendalikan kecuali Allah. Saya kira cukup sekian. Mari kita akhiri dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya di dunia wal akhirah. Al-Fatihah.